Pemirsa, 2 orang tewas dan 3 lainnya luka parah akibat bus menabrak truk kontainer di Kulon Progo, Yogyakarta. Diduga sopir mengantuk, hilang kendali, bus menabrak truk yang terparkir. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Wates Purworejo, Desa Sindutan, Kulon Progo, Yogyakarta. Bus bermuatan 10 orang penumpang menabrak truk kontainer terparkir di pinggir jalan. Kecelakaan terjadi saat bus Sugeng Rahayu dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Yogyakarta menuju ke Bandung, Jawa Barat. Diduga supir bus mengantuk dan kurang konsentrasi hingga menabrak truk kontainer. Dari kecelakaan ini, kernet bus tewas di TKP terjepit badan bus, 1 penumpang lain meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis sejak dini hari hingga pagi. Saksi mata menyebut kecelakaan terjadi saat supir truk akan melanjutkan perjalanan. Kejadian jam 3 lebih 20. Lebih 20 ya? Nggak ada yang nolong? Enggak. Polisi langsung melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat supir bus mengantuk. Dari timur melaju bus Sugeng Rahayu ini diduga karena sopir itu ngantuk, akhirnya menabrak truk kontainer dari belakang. Kalau korbannya sendiri Dan, ada Untuk berapa? korban ada 5, 2 MD, 1 MD di TKP, 1 di rumah sakit, dan 3 luka ringan. Kecelakaan ini sempat mengganggu arus lalu lintas dari Purworejo menuju ke Yogyakarta. Bangkai bus beserta truk masih berada di lokasi dan akan dievakuasi menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Aksi balap liar disertai judi dilakukan sejumlah pemuda di Jalan Andi Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya melanggar prokes, kegiatan yang berbahaya ini juga mengganggu pengguna jalan lainnya. Aksi balap liar yang diduga disertai dengan judi terjadi di Jalan Provinsi Andi Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para penonton mengikuti peserta balap liar setelah motornya melaju dengan kecepatan tinggi. Selain mengganggu arus lalu lintas, kegiatan pada dini hari ini juga tidak mematuhi protokol kesehatan. Tadi yang terjadi itu sempat mengganggu arus lalu lintas. Kami juga sedikit khawatir karena masih padat-padatnya jalan dan mereka dalam tanda petik secara ugal-ugalan menguasai semua badan jalan. Motor kami akan berkoordinasi dengan Satlantas untuk melakukan patroli gabungan skala besar di wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Aksi balap liar sangat meresahkan para pengguna jalan lainnya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone melaporkan. Seorang pria diamuk massa setelah kepergok memperkosa anak kandungnya warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku dikepung warga, membuat histeris keluarga pelaku. Korban diperkosa saat ayah kandungnya dalam kondisi mabuk minuman keras. Warga masih berupaya menghakimi AN pelaku pemerkosaan anaknya sendiri di Jalan Abdi Panyambungan 2, Mandailing Natal, Sumatera Utara saat akan dievakuasi petugas. Dari kejadian ini, ibu korban sempat histeris dan nyaris pingsan saat mengetahui kejadian. Aksi bejat pelaku diketahui berawal saat pelaku pulang dalam keadaan mabuk melihat korban di rumah sendirian. Tak lama berselang, korban berlari sambil menangis dan berteriak keluar rumah hingga warga mengetahui cerita korban dan langsung menangkap serta menghakimi pelaku. Polisi yang cepat datang langsung mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Lari ke tempat kakaknya yang sedang berjualan di warung. Kebetulan di situ sudah banyak orang pelanggan. Diberitahunya bahwasanya dia diperkosa ayahnya. Lalu warga rame-rame mendatangi rumah dan menangkap, kemudian menyerahkan ke Polres Mandailing Natal. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Aksi pencuri motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meresahkan warga. Para pelaku mengincar motor warga yang tidak dilengkapi kunci pengaman. Dua remaja pelaku pencurian motor digelandang petugas saat tengah tidur di rumahnya di Jalan Gatot Subroto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang masih berusia belasan tahun ini diminta menunjukkan lokasi penyimpanan motor hasil curiannya. Sebuah motor curian dan kunci letter T disita petugas. Para pelaku yang beroperasi pada sejumlah tempat ini mengincar motor korban yang tidak dilengkapi kunci pengaman. Usai beraksi, komplotan ini menjual motor curiannya di media sosial seharga Rp1 juta. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari. Baik, untuk penangkapan pada kejadian tersebut, kita amankan 2 orang pelaku. Berdasarkan pengembangan awalnya, kami koordinasi dengan Polsek Talok. Pelaku diamankan dalam kasus busur. Akhirnya kita mendapatkan informasi ternyata orang tersebut termasuk salah satu pelaku curanmor yang ada di wilayah Polsek Tamangan Raya. Kasus ini masih dalam pengembangan polisi. Pelaku terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Semanggi Padat Meraya. 89 jajaran Puri